Selamat pagi anak-anak dan mama-mama. Ini mau bahas sedikit nih tentang telinga, bagian-bagian yang ada di dalam telinga kita. Telinga itu sebagai indera pendengaran. Ya, jadi kita bisa mendengar suara lewat telinga. Prosesnya gimana sih? Nah, prosesnya begini. Di telinga paling luar yang kelihatan, yang anak-anak lihat itu ada yang namanya daun telinga. Ya, yang biasanya kayak dijewer, diberi anting-anting itu namanya daun telinga. Bentuknya kayak apa ya? Bentuknya itu kayak corong. Corong ini tugasnya mengumpulkan suara yang ada dari luar. Nah, jadi suara-suara dari luar itu dikumpulkan oleh yang namanya daun telinga. Kalau bahasa kedokterannya namanya pinang. Anak-anak tidak usah melihat ini, cukup dengan daun telinga. Nah, suara yang sudah dikumpulkan oleh daun telinga ini, dikumpulkan sama corong ini, dimasukkan ke lubang telinga. Setelah dari lubang telinga, suaranya jalan masuk ke liang telinga. Nah, kenapa disebut liang? Ini karena kayak selokan ini, Nak. Jadi kayak bolongan, kayak parit yang di dalam tertutup, makanya namanya liang. Seperti liang tikus begitu ya. Tapi namanya liang telinga. Suara dari daun telinga masuk ke lubang telinga, dimasukkan lagi atau disalurkan ke liang telinga, liang yang sempit. Di sini biasanya kalau anak-anak suka membersihkan telinga, di sini ada cairan namanya serum. Nah, serum ini warnanya kekuningan. Nah, tujuannya apa? Itu bukan kotoran sebenarnya. Itu melapisi liang telinga supaya tetap lembab. Dan itu bersifat lengket. Jadi kalau ada debu, ada hewan masuk ke dalam telinga, ada kotoran, dia nempel di serumen ini, kemudian ditangkap sama serumen ini sehingga batu atau kerikil atau debu tidak mengenai gendang telinga atau bagian dalamnya. Jadi kalau anak-anak membersihkan serumen yang ada di dalam liang telinga ini, warnanya menjadi kekuningan agak kecoklatan karena serumennya warna kuning ditambah sudah mengikat debu atau kotoran dari luar sehingga warnanya juga lagi kuning tapi kuning kecoklatan. Boleh membersihkan telinga tetapi tidak boleh sering-sering. Ya, 2 hari atau 3 hari sekali lah. Nanti kalau anak-anak sehari misalnya membersihkan telinga 5 kali, serumennya habis. Nanti kalau habis serumennya, nanti nggak ada yang bertugas menangkap kotoran yang dari luar. Nanti kotorannya yang berupa debu itu bisa mengenai gendang telingamu. Ya, jadi itu namanya serumen. Serumen terletak di liang telinga, fungsinya untuk melembabkan telinga dan menangkap kotoran. Ya, kita lanjut ke suara. Suara dari daun telinga masuk lubang, masuk ke liang, kemudian kena yang namanya gendang telinga. Gendang telinga ini sangat tipis, Nak, kayak kulit yang tipis sekali. Nah, ketika ada suara masuk, dia bergetar. Kayak gendang itu ya, dia bergetar gitu. Bergetar sangat banyak. Nah, getaran dari gendang telinga ini akan diteruskan ke tulang kecil ini. Ini namanya 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran. Kalau Bu Heni singkat tulang malas. Martil, landasan, sanggurdi. Tulangnya malas, Nak. Karena apa? Karena dia diem aja di dalam telinga. Ya, itu hanya untuk menghafalkan saja. Itu 3 tulang malas. Malas itu apa? Martil, landasan, sanggurdi. Nah, getaran suara tadi disampaikan atau diteruskan ke 3 tulang malas ini. Kemudian kemana, Nak? Dari sini kemudian nyambung ke ini yang bentuknya kayak siput ini, Nak. Nah, yang bentuknya kayak siput ini bisa dinamakan rumah siput atau namanya koklea. Nah, suaranya diproses di sini. Rumah siput ini fungsinya untuk menyeimbangkan, ya. Jadi, rumah siput ini punya antena. Antenanya namanya 3 saluran setengah lingkaran.
Nah, di sini ini rumah siput ini adalah pusat keseimbangan tubuhmu, Nak. Jadi, kalau anak-anak bisa seimbang itu karena di dalam rumah siput ini ada cairan namanya cairan limfe. Di dalam cairan limfe ini kayak anak-anak kalau misalnya habis puter-puter nih, anak-anak muter-muter sendiri kemudian diam. Kemudian kan anak-anak merasakan seperti dunia itu berputar kan, karena apa? Karena cairan limfe ini ketika anak-anak berputar dia juga ikut berputar. Nah, ketika dia berputar, dia butuh waktu sepersekian detik, misalnya 3 detik atau 5 detik untuk kembali tenang. Nah, ketika cairan limfe ini berputar, karena anak-anak muter-muter, maka anak-anak merasakan rasanya dunianya berputar. Nah, itu kenapa dia limfe ini atau rumah siput ini diletakkan Tuhan di paling dalam, di dalam telingamu. Karena apa? Karena jika ini pecah, limfe ini pecah atau rumah siput ini pecah, nanti kamu tidak bisa menyeimbangkan diri. Ya, jadi anak-anak mau jalan nggak bisa, mau apa nggak bisa, karena disinilah pusat keseimbangan tubuh yang berhubungan dengan otak. Ya, jadi di sini juga membantu tubuhmu untuk menyeimbangkan diri. Ini namanya koklea. Suara dari tulang martil landasan ke sanggurdi kemudian masuk ke rumah siput. Di rumah siput kemudian disalurkan ke bagian paling ujung kabelnya, yaitu namanya saraf pendengaran. Semua yang ada kata-kata saraf, karena ini di telinga makanya namanya saraf pendengaran. Semua yang ada kata-kata saraf itu pasti nyambungnya ke otak. Oleh karena itu getarannya dari koklea disampaikanlah ke saraf, saraf menyampaikan ke bosnya di atas namanya otak. Ketika otak sudah menerima rangsangannya, sudah menerima suaranya, otak memerintahkan kamu untuk mendengar. Itu jalannya suara. Kok panjang sekali ya, Bu? Iya, ini panjang sekali, tetapi terjadi sepersekian detik sehingga kamu bisa langsung mendengar suara. Itu ya. Nah, tadi Bu Eni sudah membuatkan nyanyiannya, jalannya suara. Bu Eni ulangi lagi ya. Caranya begini nyanyinya. Jalannya suara dari daun telinga ke lubang telinga, liang getarkan gendang, ke tulang martil landasan sanggur di koklea, saraf antar ke otak lalu mendengar. Ulangi ya. Jalannya suara dari daun telinga ke lubang telinga, liang getarkan gendang, ke tulang martil landasan sanggur di koklea, saraf antar ke otak lalu mendengar. Itu jalannya suara yang melewati telingamu. Nah, sekarang Bu Eni tanya nih, Bu, lah ini apa Bu saluran Eustasius itu? Kok nggak dilewati suara ya? Ini tidak dilewati suara, Nak. Ini saluran ini kayak headset, kayak kamu headset yang pakai yang seperti pramugari atau tukang operator telepon itu loh, Nak. Ini saluran ini namanya Eustasius, menghubungkan telinga dengan mulutmu. Itu kenapa biasanya kalau orang bisu biasanya dia tuli. Karena yang namanya telinga itu berhubungan dengan mulut lewat saluran yang dinamakan saluran Eustasius. Ya, itu kenapa orang bisu kebanyakan tuli, orang tuli kebanyakan bisu. Karena ada salurannya antara telinga dengan mulut, kanan dan kiri ada semuanya. Nah, fungsinya apa ini Bu saluran Eustasius? Eustasius ini memang tidak dilewati suara, tetapi dia punya fungsi yang penting. Dia berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga. Itu sebabnya kadang-kadang anak-anak kalau habis berpergian ke daerah yang tinggi atau habis naik pesawat
atau di mobil terlalu lama, kadang-kadang merasakan sedikit, maaf ya, agak budek sedikit, kayak ada udara yang menutupi telinga. Itu karena eustasiusnya sedang bekerja menyeimbangkan tekanan udara, sehingga anak-anak perlu pencet hidung sebentar, kemudian mengeluarkan udaranya itu, sehingga bisa mendengar lagi dengan jelas. Itu karena eustasiusnya bekerja. Karena tekanan udara yang terlalu tinggi dapat merusak gendang telinga dan koklea, sehingga semuanya sudah diatur oleh Tuhan, sehingga suara dan tekanan udaranya sudah pas, sehingga gendangnya tidak terlalu lama bergetar, tidak terlalu cepat bergetar, dan kokleanya tidak cepat pecah. Gitu ya, ini namanya saluran eustasius. Jelas ya anak-anak ya. Semoga apa yang Bu Eni sampaikan ini dapat membantu anak-anak semakin mengenal telinga, semakin menjaga telinga. Karena suara yang terlalu keras, getaran yang terlalu keras itu dapat merobek gendang telinga. Kalau pasir, ada kotoran dan sebagainya, gak usah takut, sudah ditangkap oleh serumen yang ada di liang telinga. Bersihkan telinga dengan teratur, tidak boleh mendengar suara terlalu keras, supaya telinganya itu tetap sehat. Tidak boleh berteriak di dalam telinga ya, karena takutnya nanti gendang telinga mudah pecah. Kalau gendang telinga mudah pecah atau sudah sobek, anak-anak tidak bisa lagi mendengar suara. Begitu ya nak ya. Selamat belajar. Semoga anak-anak semakin mengerti. Semoga papa mama juga semakin paham tentang materi telinga ini. Selamat siang. Tuhan memberkati.